Selamat siang semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali kembali bisa bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan di Common Church. Dan izinkan saya mengucapkan welcome to Common Church buat saudara-saudari, teman-teman yang pertama kali beribadah bersama kami di sini. Kami percaya bahwa di dalam Kristus kita semua diterima apa adanya. Tapi di dalam Kristus juga kita percaya bahwa kita tidak akan dibiarkan apa adanya. So if this is your first time here di Common Church, buat first timer sepulang ibadah, you guys have a free coffee untuk bisa kalian nikmati di belakang sambil kita bisa berkenalan bersama-sama. Dan pada siang hari ini, it's a privilege bersama-sama dengan kita ada Pastor Mike dan juga Kak Winda dari Yayasan Kasih Yang Utama. Mereka mengerjakan misi yang luar biasa dan nanti setelah firman Tuhan kita akan mendengarkan sedikit tentang apa yang mereka kerjakan di Indonesia dan di mana Common Church sangat mendukung apa yang mereka kerjakan, dan it's just a start of our collaboration yang akan ke depan Tuhan akan pakai untuk bagaimana we will see later. Amin. Nah, so siang hari ini kita akan kembali melanjutkan seri khotbah kitab Keluaran ya, dan siang ini kita akan membahas Keluaran pasal 25 sampai ayatnya pasal ke-27 ya. Dan please yang sudah mengikuti khotbah seri Keluaran, memang dalam minggu lalu, minggu ini dan minggu depan, nah itu mungkin khotbahnya agak berat, apa yang kita pelajari kayak wah ini apa kaitannya sama kita. Tapi percayalah, saya percaya bahwa di setiap firman Tuhan pasti ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Dan semakin kita mengerti kebenaran akan perjanjian lama, di sanalah nanti ketika kita baca perjanjian baru, apa yang Paulus katakan, apa yang Yesus katakan, itu menjadi semakin make sense. Oh ini maksudnya, ini kaitannya ya. Karena saya percaya bahwa Alkitab adalah satu narasi tunggal. Sebuah kisah yang utuh, bukan sepotong-sepotong. Dan saya percaya bahwa ada kekuatan dan ada pengharapan, ada sesuatu yang harus kita ketahui ketika kita mengetahui bahwa satu naskah Alkitab, satu narasi Alkitab adalah satu narasi tunggal ya, yang mengarah kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, minggu lalu kita telah membahas Keluaran 20 sampai 24 di mana Allah sudah menyatakan hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, apa yang Allah kehendaki kepada umatnya, batasan-batasan apa yang Allah tetapkan bagi umatnya, bentuk upacara, seremonial law, moral law, ya, civil law, yang umat Tuhan harus rayakan untuk mengingat apa yang Allah sudah perbuat bagi mereka. Nah, Allah memberikan semua peraturan itu kepada Musa ketika Allah menyuruh Musa naik, dan Musa tinggal di atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Nah, jadi konteks yang akan kita baca di pasal 25 sampai 27, konteksnya ada di ayat 24 di bagian terakhir. Saya undang kita baca Keluaran 24 ayat 12, lalu lompat ke ayat 15 sampai 18 saya bacakan. Jadi konteks ayat 25 ini. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupi gunung itu. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Allah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. 18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari 40 malam lamanya. Nah, kalau kalian lulusan sekolah minggu yang rajin ibadah pasti pernah mendengar kisah ini ya. Nah, tapi yang saya mau konteks ayat yang akan kita baca adalah ketika Musa turun dari gunung Sinai ini, kita tahu bahwa Musa biasanya turun dengan membawa, kita tahu ya kan gambarnya selalu membawa 2 loh batu ya, yang berisi 10 perintah Allah. Tetapi sebenarnya juga somewhat Musa ini turun tidak sekedar membawa 2 loh batu, tapi juga membawa sebuah blueprint, instruksi manual, denah. Untuk apa? Untuk mendirikan sebuah kemah suci atau kemah tabernakel yang kemudian juga dikenal dengan kemah tabernakel Musa. Kenapa Tuhan berfirman di atas 40 ada instruksi untuk membangun sebuah kemah suci. Nah, pasal 25 sampai 27 itu berbicara tentang rincian yang sangat detail
isi blueprint yang Musa terima dari Allah mengenai apa aja. Ukuran kemahnya harus seperti apa, dibangun dari bahan-bahan seperti apa, material-material yang harus dipakai untuk membangun kemah tabernakel ini seperti apa, dan juga apa saja isi furniture yang ada di dalam kemah suci itu. So lengkap ya. Nah tentunya kita nggak akan punya waktu untuk membahasnya secara detail semuanya, tapi kita akan melihat gambar besarnya kenapa Allah itu menyuruh Musa membangun kemah tabernakel dengan segala rinciannya yang sangat amat detail, apa tujuannya, dan apa yang mau Allah gambarkan dari desain kemah tabernakel ini. Dan dalam perjanjian baru nanti kita akan lihat bagaimana semua rancangan itu, semua detail itu tertuju kepada Yesus Kristus. Nah poin saya ada dua pada siang hari ini. Poin pertama adalah gambaran diri Allah melalui tatanan kemah suci. Dan poin yang kedua gambaran diri Kristus melalui tatanan kemah suci. Poin yang pertama gambaran diri Allah melalui kemah suci. Kalau pernah nggak kalian mendengar, kalau bahasa Indonesia nggak punya bahasanya, tapi kalau bahasa Inggris ada perbedaan antara house dan home. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa you can buy a house but you cannot buy a home. Apa maksudnya? House itu kadang seringkali berbicara tentang bangunannya, sedangkan home itu berbicara tentang suasananya. Berapa banyak kita pernah berlibur dan mungkin saja kita punya berkat dan kita bisa nginep di hotel-hotel dengan fasilitas yang luar biasa. Nginep pertama kali masuk, wah excited, wah bagus, I don't wanna go home. Tapi tunggu aja, kalau berkat kalian banyak bisa nginep lebih dari semalam, 2 malam, 3 malam, bahkan seminggu, 10 hari. Saya berani menjamin sebagus-bagusnya hotel di mana kita menginap atau villa di mana kita menginap, pasti kita akan rindu untuk pulang ke rumah kita sendiri, our home. Why? Karena hotel itu sebagus-bagusnya tempat yang kita pergi, kunjungi, yang kita temporarily nginap di sana, that's not our home. What makes our home adalah ada unsur-unsur yang khas menjadikan sebuah tempat kita sebut ini rumahku. This is my home. Apa itu? Mungkin ada figura foto kita, foto keluarga kita, ada rak di mana kita susun tuh. Kalau kita punya piagam, piala, prestasi-prestasi kita, meja makan kita penuh dengan snack-snack favorit kita, kulkas kita penuh dengan minuman-minuman favorit kita, kamar kita isinya adalah bantal, kasur, bantal, spray, guling, ya kan? Yang it's just me, mungkin nggak dicuci sebulan, 2 bulan, wah kalau kita bisa semaput, tapi bagi kalian, oh it smells like home, benar? That is your home, karena rumah itu menggambarkan kalian, menggambarkan saya. Home itu menunjukkan identitas sang pemilik, dan rumah di sanalah tidak peduli kecil, sederhana, masih ngontrak atau masih nyicil KPR, ya kan? Our home adalah tempat ketenangan kita, kedamaian kita, di mana kita mendapat rasa keamanan. Is that right? Saya ingat tahun 97, 98, mungkin ada yang belum lahir. Nah pada waktu itu kerusuhan, ya, saya lupa 97 98, kerusuhan yang sedang melanda Indonesia. Nah saya nggak tahu kenapa kok waktu itu saya dan mama saya masih ingat sama mama saya ada di Surabaya, waktu itu kita ke sebuah mall. Nah tiba-tiba semua kacau di mall itu. Kenapa? Karena ada isu bahwa massa akan menggeruduk mall tersebut. Wah kita lari ketakutan. Saya masih terbayang ketika ketakutan yang saya alami. Ya. Dan pada waktu kita bingung, kita harus panik semuanya. Karena semuanya kalau bahasa Jawa semburat, cari keselamatan sendiri-sendiri. Tapi yang saya ingat pada waktu itu adalah yang ada di pikiran saya. Dan mungkin di pikiran mama saya juga. Pokoknya kita harus segera naik mobil dan pulang ke rumah. Padahal kalau dipikir sekarang, padahal nggak ada kepastian bahwa rumah kita di Surabaya mau pulang ke Malang, rumah di Malang ini adalah akan aman-aman saja. Nggak ada yang kasih kepastian, tapi yang kita tahu, perasaan yang kita tahu, pokoknya kalau kita bisa sampai rumah, maka kita akan aman, kita akan tenang. Kenapa ya kok kita sepertinya ini sangat terhubung, wired to home. Sebenarnya setiap dari kita itu karena tertanam sebuah kerinduan, yaitu kita menemukan rumah kita yang sebenarnya. Rumah yang dapat memberikan kita tempat aman, ketenangan, tempat kebahagiaan. Dan dalam pencarian kita akan home atau sense of home ini, seringkali bukan sekedar rumah fisik, tapi kita menamai home, tempat aman, tempat tenang itu bisa kita namakan my home itu cinta, mengejar cinta untuk menemukan kebahagiaan.
Home kita namakan biasanya, bisa kita namakan kekayaan, mengejar kekayaan untuk menemukan keamanan. Home itu bernama kekuasaan, kita kejar kekuasaan untuk menemukan kepuasan. Atau mungkin kita memang build home, literally membangun rumah. Hasratnya membangun rumah yang lebih besar, rumah yang lebih mewah, rumah yang lebih nyaman, dengan furniture yang mahal dan nyaman untuk menemukan kedamaian dan ketenangan. Sense of home. Tapi kalau jujur, kalau kita jujur, kita tahu semua itu adalah sesuatu yang rapuh dan tidak dapat memberikan kepastian. Kenapa? Kalau kita namakan home itu cinta, cinta bisa memudar. Kalau kita namakan home itu hilang, home itu kekayaan, kekayaan bisa hilang dengan mudahnya. Kalau kita namakan my home is my power, kekuasaan. Kekuasaan itu silih berganti, bahkan ada masa pensiun. Kalau orang meletakkan rasa keamanan, ketenangannya pada kekuasaan, makanya kita kenal apa itu yang namanya post power syndrome. Benar? Ketika powernya sudah mungkin bukannya hilang, tapi kalau bekerja di profesi ada masa pensiun kan, kalian harus pensiun, hilang powernya, maka hilang deh the sense of home. Sekali lagi saya tidak sedang mendorong semangat pesimistis atau mengajarkan pola hidup asketisme ya, artinya gaya hidup yang harus hidup sesederhana mungkin, nggak lagi peduli sama harta atau fasilitas dunia, bukan. Okay. Tapi ini yang saya mau kita semua cek ulang. Okay. Setidaknya kita kembali memikirkan ulang kehidupan ini. Apakah itu di mana kita letakkan rasa aman kita, ketenangan kita pada hal tersebut. C.S. Lewis di bukunya Mere Christianity mengatakan bahwa jika uang dan kekuasaan dan kesuksesan dan seks dan semua yang lainnya itu tidak memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati kita, maka penjelasan yang paling masuk akal adalah kemungkinan kita dirancang untuk sesuatu yang lebih besar daripada hal-hal yang dunia ini dapat tawarkan. So the question adalah ini. Jawabannya apa? Apa hal-hal yang lebih besar dari hal yang dunia tawarkan? Pemazmur memberikan kita sebuah petunjuk di dalam Mazmur 42 ayatnya yang kedua dan ketiga. Pemazmur ini berseru seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Memberikan apa? Seorang pribadi, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah kau boleh datang melihat kepada Allah. Jadi sebenarnya jiwa kita, hati kita, diri kita yang sejati, sebenarnya yang kita dambakan sebenarnya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Hidup di mana Allah tinggal. That's exactly sebenarnya our home yang sejati. Itulah rumah kita yang sejati. Di sana ketenangan kita yang sejati, kedamaian kita yang sejati. Dan kalau kita kembali kepada kisah penciptaan, bukankah manusia ini memang tercipta sebenarnya untuk bersekutu dengan Allah dan memuliakan Allah. Di Taman Eden, Allah bersama dengan Adam dan Hawa hidup bersekutu. That's the home. Mereka already at home. Tapi manusia jatuh dalam dosa sehingga terjadi keterpisahan antara manusia dari Allah pencipta, karena Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Dan dengan dasar pengertian ini maka kita tahu bahwa hakikat yang hilang dari manusia itu adalah keterpisahan dengan Allah. Dan jika itu yang hilang, maka seharusnya yang kita cari adalah hadirat Allah itu kembali. Di mana Allah tinggal, di sana sebenarnya the longing of our heart. That's our home. Dan memang kita diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. A.W. Tozer berkata bahwa kegelisahan kita, kalau hati ini terus gelisah mencari sesuatu, kegelisahan kita yang besar itu sebenarnya disebabkan oleh karena kita berada jauh dari hadirat Tuhan, atau dengan kata lain jauh dari di mana Allah ada. Kegelisahan hati kita itu masalahnya menyebabkan pencarian kepuasan kita seringkali salah arah, karena sebenarnya kita mendambakan keberadaan Allah. But we know the problem adalah kita nggak bisa kembali ke hadirat Allah. Kenapa? Karena Kejadian 3 ayat 24 mengatakan Allah menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bahwa Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang, itu ke kopi ya.
Dengan keruh yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi apa? Ini yang terjadi bahwa Tuhan mengusir manusia yang berdosa. Dan manusia yang berdosa tidak lagi dapat tinggal dekat dengan hadirat Allah. Alright, ini mata-mata. Thank you Sam buat Bible study-nya. Tapi bukankah tadi kita sedang membahas kitab Keluaran? Apa kaitannya dengan bahasan kita siang ini? Jangan lupa bahwa kitab Keluaran, tadi saya bilang narasi tunggal. Kitab Keluaran adalah sambungan dari kitab Kejadian, dan melalui ayat bahasan kita siang ini ada sebuah rencana Allah yang luar biasa yang Allah mau sampaikan kepada umatnya dan kepada kita pada siang hari ini, bahwa ada rencana penebusan Allah yang akan membawa manusia itu dapat kembali kepada hadirat Allah, dapat kembali kepada tempat di mana Allah mau tinggal. Apa rencana itu? Nah inilah Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Dan mereka, yaitu bangsa Israel, harus membuat tempat kudus bagiku, kata Allah. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Wow, bagi umat Israel yang mendengarkan ini sebenarnya sebuah kabar yang gak masuk akal. Wow, Allah mau tinggal di tengah-tengah kita. Dan Tuhan kasih caranya adalah buatlah tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ketika Tuhan mengatakan aku akan diam di tengah-tengah umatku, maka di sini kita bisa melihat sekali lagi pola Injil. Di mana bukan manusia yang disuruh datang kepada Allah, tapi Allah yang berinisiatif mendekat kembali. Allah sendiri yang berinisiatif untuk dapat tinggal kembali ke tengah umat-umatnya. Allah sendiri yang berinisiatif untuk memulihkan relasi dengan umatnya. Di sini kita juga bisa melihat bahwa Tuhan ingin memulihkan apa yang sudah rusak dan apa yang terpisahkan karena dosa. Dan Allah mendekat dan memulihkannya dengan mau tinggal dan diam di tengah umatnya. Jadi apa yang ingin Allah gambarkan tentang dirinya melalui tatanan kemah suci? Seperti sebuah rumah atau home yang menunjukkan karakter yang punya rumah, maka begitu juga tempat dengan kemah suci, kemah tabernakel, desain Allah. Di mana Allah diam di tengah-tengah mereka. Allah ingin menunjukkan karakter-karakter Allah kepada umatnya dan kepada kita pada siang hari ini. Allah ingin menggambarkan siapa dirinya melalui desain dan tatanan kemah suci. Nah, kita kan kalian baca Keluaran 25 sampai 27 ya, di rumah. Nah, saya kan kasih gambar visualnya saja. Mungkin ini pertama kali kalian ada yang melihat kemah suci itu seperti apa ya. Kalau kita lihat gambar tatanan kemah suci, maka kemah suci yang diinstruksikan Allah itu terdiri dari 3 bagian. Yaitu pertama ada pelataran yang di depan halaman ini, pekarangan ini. Lalu kedua ada bangunan yang seperti kemah suci. Nah, di dalam bangunan tersebut ada 2 bagian, yaitu ruang kudus dan yang paling dalam adalah ruang maha kudus. Di pelataran itu kalau kalian lihat yang ada di pelataran adalah sebuah mesbah tembaga. Ya. Kalau masuk ke dalam ruang pertama, ruang kudus, di dalamnya ada tiga furniture, ada meja roti, mesbah ukupan dan ada kandil atau meja lilin dengan 7 cabang atau dikenal dengan menorah. Dan bagian ruang yang paling dalam di sana nah ini gambar lebih jelasnya. Yang bagian lain dalam di sana ada disebut ruang maha kudus dan di dalamnya terdapat tabut perjanjian. Nah, ini sebenarnya bukan just random Allah kasih instruksi desain harus bangun seperti ini. Tapi semuanya ini sebenarnya menunjukkan karakter Tuhan di tengah-tengah umatnya. Apa yang Allah ingin gambarkan? Nah, ini akan kita pelajari bersama ya. Yang Allah ingin gambarkan bahwa semuanya ini menunjukkan karakter Allah. Yang pertama, yang Allah ingin tunjukkan bahwa Allah itu kudus. Allah itu kudus. Dari mana kita bisa tahu karakter Allah yang kudus? Kalau kalian bayangin desain yang tadi, setiap orang Israel waktu pertama kali masuk ke pelataran, apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah sebuah altar. Altar ini tempat mengorbankan korban bakaran. Mengapa perlu ada altar? Kenapa kok itu langsung ketika buka masuk ada pelataran? Kalau kita di sini buka langsung kopi, ya kan? Ada maksudnya. Kita nggak mendesain ini random, ada maksudnya. Semua yang kita desain ada maksudnya. Nah, apalagi Tuhan ketika disuruh datang ke kemah suci, ketika masuk pintu langsung disambutnya sama mesbah bakaran.
Apa artinya? Mengapa perlu ada korban bakaran? Kenapa yang menyambut adalah altar? Kalau kalian baca di atas mezbah itu dipersembahkan berbagai macam korban. Setidaknya ada 5 macam korban. Ada korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban keselamatan. Kelima macam korban itu ada hewan-hewan yang disembelih dan dikorbankan. Supaya darah yang tercurah sebagai korban itu mempunyai tujuan yang berbeda, tapi pada dasarnya bisa disimpulkan bahwa korban itu diperlukan sebagai penebusan dan pendamaian. Dalam bahasa Inggris dikatakan this is an atonement, pendamaian, penebusan. Apa tujuannya? Itu untuk menebus manusia yang berdosa, menebus dosa manusia, untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Ibrani 9 ayat 22b berkata bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mengapa harus ada penumpahan darah? Yaitu karena kita manusia, umat Israel yang mau masuk, itu adalah orang yang berdosa dan dosa itu harus ada konsekuensinya. Untuk bisa bertemu dengan Tuhan maka harus ada penebusan dulu, pendamaian atas dosa-dosa kita, dan disinilah menunjukkan bahwa Allah, ya, itu Allah yang kudus. Allah yang kudus. Sekarang kita rapi-rapi semua. Kalau zaman dulu kayaknya kemah suci gereja itu lebih mirip kayak rumah potong hewan, ya kan? Semua banyak darahnya. Tapi itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah itu begitu kudusnya. Sehingga perlu ada banyak korban yang dikorbankan untuk sebagai pengganti manusia yang berdosa. Jadi dari desainnya saja itu sudah menunjukkan Allah yang kudus. Ada lagi yang ditunjukkan. Kalau kalian perhatikan bahan-bahan yang dipakai. Ya, tadi saya sempat jelas. Altar mezbah yang paling depan di pelataran itu bahannya dari tembaga. Tapi ketika masuk ke dalam kemah suci, itu semua bahan-bahannya terbuat dari emas. Semua material terbuat dari emas dan murni. Lalu kalau kita lihat gambar ini, ada tirai, ada 2 tirai ya. Tirai memisah, ada tirai memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Kayaknya terlarang, ya kan? Do not enter. Ya kan? Only yang apa namanya? Yang official yang boleh masuk. Sebuah tirai penutup itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dimasuki oleh sembarangan orang. Artinya apa sih? Dari luar tembaga semakin ke dalam itu semakin bahannya murni jadi emas, lalu ada pemisah-pemisah. Ini menunjukkan bahwa apa yang Allah mau gambarkan adalah semakin seseorang itu dekat kepada pribadi Allah, semakin mulia, semakin dibuat kagum, semakin dibuat heran, semakin ada kegentaran yang kudus. Karena apa? Karena Allah yang mau ditemui oleh manusia itu adalah Allah yang kudus. Jadi hal pertama yang dari desain ini kita bisa melihat karakter Allah, bahwa Allah itu yang kudus. Tetapi nggak cukup di sana juga. Hal kedua yang Allah juga gambarkan melalui desain ini adalah Allah itu juga berbelas kasihan. Ayat ke-17 berkata bahwa juga engkau, instruksi Allah kepada Musa, juga engkau harus membuat tutup pendamaian. Bahasa Inggrisnya a mercy seat dari emas murni. Nah sekarang kita lihat masuk ke dalam ruang maha kudus. Ruang maha kudus ini jadi nggak sekedar korban-korban di pelataran itu, tapi setiap tahun, 1 tahun sekali, atau dikenal dengan Yom Kippur, imam besar itu masuk ke ruang maha kudus untuk memintakan pengampunan atas semua bangsa Israel pada Allah yang kudus. Nah kalau kita lihat di dalam ruang maha kudus, di dalam kemah itu ada sekat, ini ruang kudus, ini ruang maha kudus. Ini besarnya ini. Di dalam ruang maha kudus itu yang dilihat ketika imam besar itu masuk 1 tahun sekali, apa yang pertama kali dilihat? Tabut perjanjian. Ya. Tabut perjanjian. Nah tabut perjanjian itu ada tutupnya. Tutupnya itu namanya mercy seat atau tutup pendamaian. Isi tabut perjanjian itu ada 3 benda, yaitu tongkat Harun yang menunjukkan tongkat otoritas kepemimpinan Tuhan. Lalu ada buli-buli emas yang berisi mana yang adalah lambang dari pemeliharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Sepanjang hidup bangsa Israel di padang gurun mereka hanya makan dari mana, tanpa mana itu mereka mati. Ini melambangkan
pemeliharaan dan penyediaan Tuhan. Dan yang ketiga ada 2 loh batu yang menggambarkan hukum, peraturan, standar, batasan kekudusan Allah. Tapi tahukah bahwa bangsa Israel itu sebenarnya memberontak terhadap ketiga-tiganya. Terhadap kepemimpinan Tuhan, penyediaan Tuhan, mereka komplain terus, sudah ditunjukkan berbagai macam providensia dari Tuhan, tapi mereka selalu saja mengeluh dan mengeluh, tanya Tuhan, kau peduli gak sama aku? Mereka berontak meskipun Tuhan berkali-kali menunjukkan kesetiaannya, pemeliharaannya kepada bangsa Israel ini. Tetapi ketika imam itu masuk, yang dilihat adalah tutup pendamaian, a mercy seat. Pelanggaran bangsa Israel ditutupi oleh tutup pendamaian. Nah, jadi ketika imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali, apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan oleh imam besar adalah dia memercikan darah di atas mercy seat ini. Dan itu memberitahu kita bahwa selain Allah itu Maha Kudus, Allah itu juga penuh dengan belas kasihan. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu membuka jalan untuk bertemu umatnya, bukan dengan penghakiman yang mana pantas dihakimi, tetapi Allah menjumpai umatnya dengan belas kasihan. Dan bahkan Allah ingin menunjukkan bahwa aku ingin berdamai dengan umatnya. Ayat 22 mengatakan bahwa di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Di atas tutup pendamaian itu, di antara 2 kerup yang di atas tabut hukum itu. Wow. So, melalui apa yang imam besar lakukan ketika dia buka tirai ruang Maha Kudus itu, dia lihat tutup pendamaian, dia percikan darah dari korban bakaran di atas tutup pendamaian. Hal itu dilakukan sebagai gambaran bahwa yang dihakimi itu bukan imam itu. Yang dihakimi adalah korban bakaran yang dimana darahnya sudah disembelih, sudah mati sebagai pengganti manusia yang datang menghadap kepada Tuhan itu. Di atas tutup pendamaian itu ada belas kasihan Tuhan. Jadi dari desain saja ini kita bisa melihat, kita bisa pelajari di sini. Seringkali kita menekankan, ada pengajaran yang menekankan tentang kekudusan Allah. Yang ditekankan adalah kekudusan Allah sampai-sampai seakan-akan tidak mungkin manusia ini dapat mendekat kepada Allah. Dan kalau mendekat benar-benar harus dengan sangat hati-hati karena Allah ini seakan-akan sebagai sosok yang begitu jauh dari jangkauan kita dan begitu kudus, untouchable. Tetapi ada juga kebalikannya yang menekankan hanya belas kasihan Tuhan. Pokoknya kan Allah ini penuh of mercy, penuh anugerah. Pokoknya Allah ini sosok yang sekarang ini dia sahabat kita, seperti teman. Sehingga kita bisa semau kita bagaimana datang kepada dia. Tetapi dari desain tabernakel yang barusan kita lihat, kita bisa lihat bahwa kekudusan Allah dan belas kasihan Tuhan itu sebenarnya tidak berkompetisi satu sama lain. Tapi dua-duanya bisa berdampingan bersama dan tidak bisa dikompromikan satu sama lainnya. Melalui desain tabernakel Allah ingin menggambarkan dirinya bahwa dia memang Allah yang kudus. Tapi dia juga memberi jalan. Bagaimana kita bisa dapat menghampiri Allah yang kudus itu. Dia adalah Allah yang berbelas kasih, memberi jalan bagi umatnya untuk dapat masuk dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya yang kudus dan tidak mati. So, hal yang ketiga juga melalui kemah suci ini, Allah ingin memberitahu kita umatnya. Dan ini yang poin yang penting yang kita mau bahas secara spesifik, yaitu Allah ingin tinggal bersama dengan umatnya. God wants to dwell among his people. Tuhan itu bukan hanya kudus, Tuhan itu bukan hanya penuh dengan belas kasihan, tapi yang terpenting juga adalah melalui pembangunan kemah tabernakel, maka Allah sedang memberitahu umatnya bahwa Allah ingin dapat tinggal kembali bersama-sama dengan umatnya. Melalui kemah suci Allah seakan ingin menunjukkan kembali keindahan Taman Eden. Allah ingin menunjukkan kembali bahwa your home ini sekarang ada. Aku memberikan the sense of home kembali ke tengah umat-umatnya. Dan ini bukan ide saya. Ini benar-benar apa yang coba digambarkan dari desain kemah tabernakel. Setidaknya ada 3 elemen yang ada di dalam Taman Eden yang juga ada di kemah suci.
Ada 3 bahan yang menunjukkan bahwa Tuhan mau tunjukkan bahwa Taman Eden yang dulu hilang sekarang dibawa kembali kepada umatnya. Ada 3 elemen yang ada di Taman Eden yang juga menjadi bahan yang ditunjukkan dalam desain kemah suci. Ada emas, kalau kalian baca Kejadian 2 ayat 10-12 di sana digambarkan bahwa Taman Eden itu dialiri oleh sungai, ya. Dan sungai itu mengelilingi seluruh tanah Hawilah dikatakan, dan tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Wah, Taman Eden itu penuh dengan emas. Dan kita tadi lihat bahwa bahan di kemah tabernakel, emas menjadi bahan yang dipakai di berbagai macam perabotan dan menjadi bahan di ruang kudus dan ruang maha kudus. Lalu yang kedua ada kerub. Kerub itu makhluk malaikat, makhluk surgawi. Kejadian 3 ayat 24 tadi kita baca bahwa ketika Allah menghalau manusia, Tuhan menempatkan kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Nah, kalau kalian ingat tadi desain kemah suci, di kemah tabernakel juga ada kerub. Kerub terlihat di tabir, di tirai yang memisah antara ruang kudus. Kalau kalian baca Keluaran 26-31, tirainya itu Tuhan suruh bahannya pakai ini, dan kalian jahit bordir sulam, mungkin zaman dulu sulam kali ya, di sulam bentuk kerub, ditampilkan kembali kerub. Dan kalau masuk ruang maha kudus, ketika lihat tutup pendamaian, di atasnya ada 2 malaikat kerub yang menutupi tutup pendamaian itu. Jadi ada emas, ada kerub yang di Taman Eden ada, di desain kemah suci juga ada. Dan yang ketiga ada pohon kehidupan. Kejadian 3:24 tadi katakan kerub itu Tuhan tempatkan untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Tetapi di kemah tabernakel Tuhan juga instruksikan untuk membuat tempat lilin dengan 7 cabang yang terbuat dari emas yang disebut menorah atau kandil, atau juga dikenal kaki dian, itu semua sama. Dan yang menjadi kaki dian itu sebenarnya ada gambaran dari pohon kehidupan. So sebenarnya dari desain kemah suci ini Allah ingin membawa kembali Eden, the home, the original home, ke tengah umat-umatnya. Coba kalian bayangin, ya. Coba kita bayangin sebentar menjadi orang Israel pada waktu itu. Orang Israel kan di padang gurun ya. Saya rasa ada yang pernah ke padang gurun di sini? Belum ada ya. Tapi saya juga belum pernah sih. Cuma lihat di gambar-gambar, padang gurun itu kan kayak planet Mars. Saya pernah nonton film planet Mars itu kan semuanya merah, kering, gersang, tidak ada apa-apanya. Benar? Gak ada satu apapun di sana. Melihat sekeliling kanan kiri depan belakang putar-putar semuanya ada hamparan pasir. Itu yang sedang tempat di mana bangsa Israel berada pada waktu firman Tuhan ini diberikan. Ya. Tapi kemudian datang instruksi Allah untuk membangun sebuah kemah suci. Di tengah-tengah mereka sekarang ketika dibangun, ketika itu ditempatkan di tengah-tengah padang gurun di mana mereka tinggal, kemah itu adalah satu-satunya bangunan atau satu-satunya sesuatu yang dapat dipandang dengan mata yang indah, yang perabotan-perabotannya juga kalau waktu itu bernilai sangat tinggi, kemilau. Jadi it's a spotlight di tengah-tengah padang gurun yang kering. Ada satu bangunan yang Tuhan instruksikan, dibuat begitu presisi dengan bahan-bahan yang terbaik yang mereka miliki, dan itu ditempatkan di tengah-tengah pemukiman mereka di padang gurun. Bagi bangsa Israel, kehadiran kemah suci adalah sebuah keindahan dan kemegahan yang tak terbayangkan. Kemah suci adalah seperti sebuah taman subur di tengah-tengah padang gurun, seperti sebuah oasis di tengah kegersangan padang gurun. Kehadiran kemah suci itu mengingatkan bangsa itu tentang keindahan dan kemegahan Taman Eden. Dan yang paling penting adalah di sanalah mereka bisa melihat bahwa janji Allah akan hadir di tengah-tengah umatnya itu sedang digenapi. Sekarang hadirat Allah itu ada di tengah-tengah mereka melalui desain kemah tabernakel. Nah, Daud dalam Mazmurnya mengungkapkan perasaan bangsa Israel dengan menuliskan di Mazmur pasalnya yang ke-61 ayat ke-5.
biarlah aku menumpang di kemah-kemah, di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Bahasa Inggrisnya adalah ESV, kalau Mazmur di ESV ayatnya yang keempat, let me dwell in your tent forever. Let me dwell in your tent forever. Daud, sang pemazmur, waktu dia mendeskripsikan kerinduannya untuk tinggal, dwell di dalam kemah, yaitu kemah tabernakel, maka sebenarnya ia sedang menyerukan hasrat terdalam manusia. Yaitu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang dunia tawarkan, tapi yang kita butuhkan adalah berada dekat di hadiratnya. Yang kita butuhkan, yang jiwa kita rindukan, yang hati kita rindukan adalah dekat tinggal di mana Allah tinggal. Berada di mana Allah berada. Dan keberadaan kemah tabernakel di tengah-tengah bangsa Israel menyatakan bahwa di sanalah tempat di mana Taman Eden dan bumi yang terkutuk itu bertemu. Desain Taman Tabernakel itu menunjukkan bahwa di sanalah tempat di mana Allah yang kudus tinggal dekat umatnya yang berdosa. Di sana terletak pengharapan bahwa kita tidak akan terpisah selama-lamanya dari Allah yang kudus. There is a way, ada jalan untuk manusia yang berdosa, umatnya yang berdosa dapat tinggal dekat dengan Allah yang kudus. Wow. Luar biasa ya, dari desain saja ya, ada banyak yang bisa diungkapkan oleh Allah. That's the beauty of Alkitab sebenarnya. Makanya saya rindu untuk kalian gak sekedar mungkin gak aplikatif, tapi ada beauty dari apa yang semua tertulis dalam Alkitab. Bahwa ada sesuatu yang bisa Allah ungkapkan, nyatakan tentang dirinya. Nah, tetapi kita perlu ingat ya, bahwa selama perjanjian lama, tidak semua orang bisa masuk ke tempat Allah bersemayam ini. Kalau kalian pelajari Alkitab kan yang bisa masuk ruang kudus, ruang maha kudus itu hanya imam. Dan hanya imam besar yang dapat bahkan masuk ke ruang maha kudus. Bangsa Israel yang banyak itu mereka gak pernah bisa masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Mereka hanya bisa lihat dari luar, sepelataran saja, tanpa bisa masuk ke ruang maha kudus. Lalu bagaimana desain kemah suci ini bisa memberikan pengharapan kepada kita? Karena kita bukan imam, kita hanya orang biasa. We are just common people. Bagaimana common people ini bisa menikmati hadirat Tuhan, dapat kembali kepada hadirat Tuhan. Nah ini saya akan masuk ke poin yang kedua. Bahwa apa yang tidak mungkin dalam perjanjian lama, dalam terang perjanjian baru, kita akan melihat gambaran Kristus melalui tatanan kemah suci. Makanya saya bilang, Alkitab adalah satu narasi tunggal. Kan lihat poin yang kedua, gambaran diri Kristus melalui tatanan kemah suci. Yohanes menuliskan kitab Yohanes di pasal 1 ayat 1, dia membuka dengan sebuah firman. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan, baca sama-sama dengan saya, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata diam yang dipakai Yohanes dalam pasal ayat yang ke-14 ini bahasa aslinya, arti literalnya adalah tinggal, dwell, atau hidup di dalam kemah suci. Dalam bahasa Inggris ditulis to tabernacle, to dwell, yaitu Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan mereka yang membaca ini, umat Israel yang membaca ini, orang Yahudi yang membaca ini, orang Ibrani yang membaca ini, mereka tahu ketika Yohanes menuliskan perkataan ini, langsung refernya adalah ke kemah suci. Seperti adanya kemah suci di tengah-tengah bangsa Israel, demikianlah firman yang Yohanes tulis. Bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara mereka. Jadi kalau dibaca dengan literal, arti literalnya dapat dibaca ayat 14 ini adalah firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Yesus. Dan bertabernakel di antara kita. Wow. Siapa yang bertabernakel di antara manusia? Sang firman yang telah menjadi manusia. Dan dia bernama Yesus Kristus.
Inilah makna kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Bahwa kelahiran Yesus Kristus menyatakan bahwa Allah bukan lagi Allah yang jauh, yang hanya dapat ditemukan dalam kemah tabernakel Musa, yang hanya ada seorang imam besar yang boleh dapat berjumpa masuk dalam hadirat Tuhan. Tetapi Yohanes akan berkata bahwa Sang Firman, yaitu Yesus Kristus telah menjadi manusia dan bertabernakel dengan segala kemuliaannya, dengan segala kekudusannya, tanpa mengkompromasikan kekudusannya. Sang Allah yang kudus itu dapat tinggal di tengah-tengah manusia. Apa yang dulu tidak mungkin bagi orang biasa, for the common people, untuk berada dekat dengan Allah yang kudus, sekarang jadi mungkin. Karena Allah mengambil rupa menjadi manusia, Yesus Kristus, dan tinggal di antara manusia. Dengerin saya, Yesus hidup tanpa dosa, tapi dia mati seperti seorang pendosa besar. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dia terpaku di kayu salib, ia berkata, sudah selesai. Dan firman Tuhan menuliskan, maka tirai yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus itu robek dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Artinya apa? Gak mungkin itu yang merobek itu manusia. Kalau dari bawah bisa manusia yang merobeknya. Tapi karena itu firman Tuhan berkata, tirai itu robek dari atas ke bawah. Bahwa yang merobohkan, yang mengoyak tirai itu adalah Allah sendiri. Sehingga tidak ada lagi pemisahan antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Yang mana dulu hanya imam yang dapat masuk. Tapi melalui salib Kristus, sekarang tirai pemisah itu sudah tidak ada lagi. Yang artinya apa? Sekarang semua orang, all the common people, semua orang biasa yang percaya kepada Kristus dapat masuk ke tempat hadirat Allah tanpa ada yang menghalangi kita untuk menghadap masuk ke dalam hadirat Allah. Ibrani 10:19 ayat 22 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Melalui tirai, siapa itu? Dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Wow. Kristuslah imam besar kita. Dialah anak domba yang sempurna bagi kita. Kristus adalah tabernakel yang sempurna bagi kita. Jadi tabernakel Musa itu adalah bayangan dari tabernakel yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Dan mungkin kalian bertanya, loh kan Yesus sudah gak ada lagi. Ya, Yesus sudah naik ke surga. Sekarang gak ada lagi bersama-sama dengan kita. Yes, memang Yesus sudah naik ke surga. Tetapi Yesus yang sudah naik ke surga juga sudah menjanjikan melalui peristiwa Pantekosta bahwa kita tidak akan dibiarkan sendiri. Sekarang dia sudah mengirimkan pribadi yang ketiga, Roh Kudus, untuk apa? Tinggal di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Wow. Kita sekarang adalah kemah suci Allah. Kita adalah tabernakel Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. God dwells among us. Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Tapi oleh karya salib Kristus tidak sekedar Allah itu tinggal di tengah kita. Sekarang Allah itu tinggal di dalam kita. Jadi kita bisa melihat melalui desain kemah tabernakel bahwa Allah kita sedari awal adalah Allah yang ingin bersekutu dan tinggal bersama dengan umatnya. Bersama dengan kita. Tapi kan ini, meskipun manusia telah memberontak, menolak dia, tetapi Allah yang beranugerah, Allah yang berinisiatif mencari manusia yang berdosa, Allah yang menyediakan jalan untuk manusia bisa mendekat dan tinggal bersama dengan dia lagi. Bukankah ini sebuah kabar baik? God dwells among us.
Dari awal kerinduan Allah adalah Allah itu tinggal bersama dengan kita. Kita bisa lihat di Taman Eden. Ketika Tuhan ciptakan, memang didesain untuk Allah tinggal bersama kita. Tapi manusia memberontak, but God doesn't give up on us. Tuhan berinisiatif kembali tinggal bersama umatnya. Melalui apa? Di kemah tabernakel. God dwells among his people. Di dalam Yesus Kristus, God dwells di tengah umatnya. Dan sekarang Allah tinggal di dalam gerejanya, yaitu kalian dan saya, melalui pribadi Roh Kudus. Amin. Nah, dari semua yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kalian dengar, lalu apa sih implikasinya? Apa yang bisa kita bawa pulang? Ini yang saya mau kita dapatkan dan saya harapkan kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kalau ada dari kalian yang merasa jauh dari Tuhan dan merasa sebagai orang berdosa, kabar baik buat kalian pada siang hari ini. Tidakkah kalian dapat melihat bahwa dari awal Allah lah yang mencari manusia yang berdosa. Bahwa kekristenan bukan tentang Anda yang cari Allah. Dan di bayangan kita adalah Allah itu seperti Allah yang menunggu di atas tahtanya. Dan melihat, siapa yang mau mendekat. Dan dia baru bersedia ditemui ketika kita sudah jadi orang yang cukup baik. No, itu bukan Allah yang digambarkan Alkitab saya. Kadang itu saya sering sedih mendengar teman-teman yang saya coba, ayo beribadah, ayo datang ke gereja, ayo ikut life group, atau ayo kenal Yesus, yuk kembali lagi yuk. Tapi seringkali jawaban yang saya dengar ketika saya ajak teman-teman itu, aduh nanti dulu deh, tak beresin dulu hidupku. Aduh, nanti wis, hidupku masih kacau, tak tobat dulu, nanti baru aku ke gereja. Ketika mendengar itu saya rasa, sedih banget gitu. Bukankah gereja itu harusnya menjadi tempat di mana orang yang belum beres ketemu Yesus, makanya jadi beres. Orang yang sakit ketemu Yesus disembuhkan. Hati yang rusak ketemu Yesus dipulihkan. Benar? Nah kalau kita tunggu beres, kita tunggu benar. Nah terus apa artinya Yesus itu adalah juru selamat? Injil mengatakan bukan kita yang harus mendekat kepada Tuhan. Justru Tuhanlah yang mendekat kepada kita. So siang hari ini, jika ada dari kalian yang merasa diri sebagai orang yang berdosa, yang jauh dari Tuhan, hidupku ini kayaknya gak layak. Dengar kabar baik Injil ini. Dari awal memang kita gak bisa mendekat kepada Tuhan kalau Dia tidak membuka jalan. Tapi melalui kabar baik Injil ini, melalui desain kemah tabernakel ini, kita bisa lihat bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk kita bisa datang kembali mendekat kepada Tuhan. Maukah kalian meresponi panggilannya pada siang hari ini? Kalau ada dari kalian yang sudah jadi orang Kristen, baik yang sudah jadi Kristen 1 bulan, baru 1 bulan, atau mungkin 1 tahun, atau bahkan udah jadi Kristen 10 tahun, bertahun-tahun. Biarlah firman Tuhan pada siang hari mengingatkan kita semua bahwa Allah bertabernakel dalam diri kita. Dan jika kita sadar ini, seharusnya kita tahu dan kita sadari bahwa artinya Tuhan bersama kita kapanpun dan dimanapun. Artinya apa? Saat kita kerja, saat kita di sekolah, saat kita berbisnis, saat kita berelasi, saat bagi keluarga-keluarga, saat kita mendidik anak, saat kita mengatur keuangan, God with us. Saya rasa kesadaran ini, jika kita sadar bahwa ada Allah yang tinggal di dalam kita, kesadaran ini akan menata ulang cara pandang kita dan juga mengubah cara hidup kita. Sehingga kita hidup ini gak sembarangan dan semau kita. Kita juga mau hidup kita ditata ulang untuk kita hanya mempermuliakan nama Allah yang bertabernakel di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, jika ada dari kita yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup. Mungkin itu pergumulan kesehatan,
Mungkin itu pergumulan keuangan. Mungkin kalian khawatir akan masa depan keluarga. Masa depan kalian. Gak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Biarlah kabar baik Injil pada siang hari ini. Bahwa He dwells among and in us. Menjadi sebuah jangkar yang kuat. Bahwa mungkin keadaan belum berubah. Tetapi Allah tinggal bersama dengan kita di segala musim kehidupan kita. And that is enough. Karena roh Allah yang tinggal dalam kita adalah roh kudus, sumber segala damai, keamanan dan sukacita yang sejati. Amin. Ingatlah bahwa God dwells among you and in you. Dan biarlah pengharapan ini menjadi jangkar yang kuat, menjadi pengharapan kuat, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Melalui desain tabernakel ini, kita bisa lihat bahwa Allah lah yang berinisiatif dan memastikan bahwa kita bisa tinggal dekat dengan Dia. Dan yang terakhir satu lagi tersisa, masih ada janji yang belum tergenapi, tapi pasti akan tergenapi. Bahwa at the end, ending dari cerita Alkitab saya, apa yang ditunjukkan Alkitab saya, bahwa akhirnya tujuan Allah adalah Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Selama ini mungkin kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita. Tapi mana? Aku gak kelihatan, aku gak berasa, gak bisa bersentuhan. Ada satu janji, at the end of our life, kita akan tinggal bersama dengan Allah itu, face to face. Kita akan lihat kemuliaannya dengan mata kepala kita sendiri, bersama-sama bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah, kemah suci ada di tengah-tengah manusia. Keluaran waktu Musa dikasih tahu desain kemah suci oleh Allah. Musa menulis bahwa apa yang ditunjukkan itu adalah sesuatu yang dilihat di alam surga. Bahwa desain kemah itu benar-benar adalah realitas di surga. Dan kitab Wahyu menunjukkan bahwa realitas itu nanti akan datang ke dunia. Menjadi langit dan bumi baru. Di mana kita, orang-orang yang di dalam Kristus, adalah orang-orang yang akan tinggal dekat, gak sekedar dekat, tinggal bersama-sama dengan Allah. What a good news, what a great news. Berapa pengharapan, mungkin dunia sekarang tanpa pengharapan. Ke depan bukan semakin baik tapi semakin buruk. Tapi biarlah kepastian yang kita miliki dalam Kristus itu menjadi jangkar yang kuat, menjadi pengharapan bahwa nanti lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka, yaitu kalian dan saya, yang di dalam Kristus, yang setia sampai akhirnya akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Puji nama Tuhan.